Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pastinya baik ya. Alhamdulillah. Sebelumnya kita marilah berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum kita ke materi, pastinya kita semua dalam membaca Al-Quran ini harus mengenal yang namanya tajwid ya, baik itu mulai hukum nun mati, mim mati, al ataupun yang akan kita pelajari yaitu tentang hukum bacaan ro. Sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang tahu hukum bacaan ro ini ada berapa? Nah, pastinya sudah ada yang tahu, ada juga yang belum. Baiklah, marilah kita pelajari materi kita yaitu tentang hukum bacaan ro. Dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, ini harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, supaya bacaan yang kita baca itu adalah menjadi bacaan yang benar dan menjadikan nilai pahala yang lebih bagi kita. Jadi hukum ro itu ada 3. Yang pertama yaitu tafkhim, yang kedua tarkik, dan yang ketiga adalah jawazul wajhain, atau bisa dibaca tarkik ataupun bisa dibaca tafkhim. Nah, bagaimana bacaan ro tafkhim itu? Bacaan tafkhim yaitu jika huruf ro dibaca tebal. Jadi tafkhim adalah tebal. Nah, bagaimana ro tafkhim? Ro itu harus dibaca tafkhim. Yang pertama, apabila ro berharokat fathah atau fathatain. Misalkan contoh rozaqo, tabaraka, wamra'atuhu rabbana khabiro. Itu harus tebal. Kemudian yang kedua, ro apabila berharokat dhammah atau dhammah tanwin, dhammatain. Misalkan narun, ruzikna, kabirun, rufi'a, nasrullahi, kafaru bih. Kemudian yang ketiga, ro apabila mati asli atau mati karena waqaf yang jatuh setelah fathah atau dhammah. Contohnya wa arsala, yurja'una, wanhar, wal abtar, alhaakumut takatsur. Kemudian yang keempat, apabila ro mati karena waqaf didahului dengan huruf mad fathah atau mad dhammah. Ma'al abrari wal ghafur ibadiyash syakur. Kemudian yang kelima, ro apabila mati karena waqaf didahului dengan huruf mati asli dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contohnya wal fajr, walayalin ashr, wala yuridu bikumul usr. Kemudian syarat yang berikutnya, ro yang mati karena waqaf didahului dengan huruf isti'la yang mati asli. Anil fitr, mim mis. Itu contohnya. Kemudian yang berikutnya, ro mati asli menghadapi huruf isti'la hidup walau ro jatuh setelah kasroh. Firqah, mirsad. Kemudian yang berikutnya adalah ro mati asli didahului hamzah wasal walaupun harokatnya kasroh. Contohnya irji' ilaihim rabbirhamhuma amirtabu.
Tuh. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ro itu dibaca tarkik? Nah, tarkik adalah membaca ro dengan dibaca tipis. Nah, dibaca tarkik apabila, nah ini ada beberapa syaratnya juga. Yang pertama, ro yang berharokat hasroh, baik pada awal kata atau pertengahan kata atau akhir kata, pada kata kerja fi'il atau pada kata benda atau isim. Nah, rihlah, al-qari'ah, al-bariyah, minsyar, madla'il fajri. Nah, ini harus dibaca tipis. Kemudian syarat yang kedua adalah ro yang sebelumnya terdapat ya sukun. Ghair, khair, mughirati, khair, qadir. Nah, ini harus juga dibaca tipis. Kemudian yang C, ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh, yang asli dan sesudahnya tidak berupa istilah. Miryatin, fir'auna, wastaghfirhu, amlam tunzirhum. Ini harus dibaca tipis. Kemudian ada juga ro yang bisa dibaca tafkhim ataupun tarkik, yang dikenal dengan jawazul wajhain. Huruf ro yang boleh dibaca tebal atau tipis di dalam Al-Quran itu ada 7. Jadi cuma 7. Kullu fir. Nah, ini boleh. Ainal kitab. Nah, misra sama misra. Nah, ini boleh. Wa nuduri. Nah, ini ada 7. Nah, ini kita bisa membaca sebuah ayat di mana di situ ada ro jawazul wajhain. Bismillahirrahmanirrahim. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Jadi ada lafaz kullu firqin. Nah, itu bisa dibaca tarkik maupun bisa dibaca tafkhim. Kemudian huruf isti'la itu ada 7 ya. Kha, ghain, shad, dad, ta, dha dan qaf. Atau biasa dikumpulkan dalam lafaz khusobau tingkit. Jadi setelah kita mempelajari hukum bacaan roh, ternyata ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan susah payah akan mendapatkan 2 pahala. Jadi kita membaca Al-Quran walaupun kita gretolan kasarannya ya, kita tidak lancar, itu kita akan tetap mendapatkan pahala. Jadi kesimpulannya hukum bacaan roh tadi ada 3, yaitu tafkhim yang dibaca tebal, kemudian tarkik yang dibaca tipis, kemudian ada jawazul wajhain boleh dibaca tebal atau tipis, kemudian ada juga huruf isti'la yang ada 7 tadi, hisobau tingkit ya. Nah, semoga dalam membaca Al-Quran kita bisa membedakan mana yang dibaca tebal, mana yang dibaca tipis, dan mana yang dibaca jawazul wajhain. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Amin ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.